Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wisnu Prajamukti dengan NIM 2019-008241 dari kelas 5A07 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan review materi perilaku organisasi. Pembahasan materi yang pertama ada organizational behavior, yang kedua diversity in organization, yang ketiga attitudes and job satisfaction, yang keempat emotion and moods, yang kelima personality and values, yang keenam perception and decision making, dan yang terakhir motivation concept. Yang pertama, organizational behavior. Organizational behavior atau perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya berperilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja sebuah organisasi, baik kinerja individu ataupun kelompok. Fungsi manajemen yang pertama adalah untuk perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat pengendalian. Setelah itu ada peran manajer dalam manajemen. Yang pertama adalah peran interpersonal, yang kedua peran informasional, yang ketiga peran memutuskan. Tantangan dan peluang yang dihadapi. Yang pertama ada globalisasi, yang kedua keberagaman angkatan kerja, yang ketiga memperbaiki kualitas dan produktivitas, yang keempat memperbaiki keterampilan seseorang. Selanjutnya ada diversity in organizational. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Perbedaan tersebut yaitu usia, agama, ras, fisik, dan gender. Dengan keberagaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan dan dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Macam-macam keragaman. Yang pertama ada surface level, yang kedua deep level, yang ketiga diskriminasi. Kendala yang dihadapi dalam penerimaan keragaman antara lain yang pertama kesukuan, yang kedua prasangka, yang ketiga kurangnya komunikasi dan interaksi antar anggota, dan yang terakhir stereotipe. Selanjutnya ada attitude and job satisfaction. Tiga komponen yang saling mempengaruhi dalam attitude and job satisfaction adalah yang pertama cognition, yang kedua affect, yang ketiga behavior. Sikap pekerja utama, yang pertama ada job satisfaction atau kepuasan kerja, yang kedua job involvement, keterlibatan kerja, yang ketiga organizational commitment, komitmen organisasi, yang keempat perceived organizational support atau dukungan organisasi yang dirasakan, yang terakhir employee engagement atau kelebihan karyawan. Selanjutnya ada emotion and moods. Emotion and mood. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu, dapat juga dikatakan reaksi terhadap seseorang terhadap kajian atau kejadian. Moods dapat disebut suasana hati, melibatkan aspek biologis dan durasi terjadinya biasanya panjang dan lama. Terkadang mood muncul tiba-tiba karena adanya suatu hal yang memancingnya keluar. Perbedaan emotion and moods. Emotion disebabkan karena adanya kejadian yang spesifik, hanya berlangsung sebentar, yang ketiga secara alami berorientasi pada tindakan, dan yang terakhir biasanya didampingi ekspresi wajah yang berbeda. Moods yang pertama penyebabnya adalah seringkali tidak jelas, yang kedua lebih lama dibandingkan
emosi, yang ketiga secara alami lebih kognitif, dan yang terakhir secara umum tidak diinginkan dengan perbedaan ekspresi. Selanjutnya, personality and value. Personality atau kepribadian adalah kumpulan cara bagaimana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian merupakan determinan paling penting bagi individu, karena kepribadian menentukan bagaimana seorang individu berpikir dan berperilaku. Faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama ada keluarga, yang kedua lingkungan, yang ketiga gabungan atau konvergensi. Selanjutnya adalah value atau nilai. Nilai adalah menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terminal value dan yang kedua instrument value. Selanjutnya perception and decision making. Definisi persepsi. Persepsi adalah suatu proses di mana seorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterima dari lingkungan. Jadi persepsi merupakan suatu proses yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah yang pertama pelaku persepsi, yang kedua target, yang ketiga situasi. Penerapan persepsi dalam organisasi. Yang pertama adalah wawancara karyawan, yang kedua pengharapan kinerja, yang ketiga evaluasi kinerja, yang keempat upaya karyawan, yang terakhir kesetiaan karyawan. Selanjutnya motivation concept. Motivation concept adalah suatu dorongan atau kehendak yang disebabkan seorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan. Motivasi juga merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Jenis-jenis motivasi. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri tanpa pengaruh dari orang lain atau sekitarnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri seorang dengan harapan dapat mencapai tujuan yang menguntungkan dirinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.